Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila Juliastri dengan NIM 0602 1282 429036. Jadi, sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia karya Budi Waluyo kelas 8 SMP Santo Yosef Lahat. Buku yang saya analisis ini berjudul Buku Bahasa dan Sastra Indonesia dengan penulis Budi Waluyo, penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 untuk jenjang SMP kelas 8. Tebal buku berkisar 254 halaman. Kurikulum yang digunakan buku ini juga sudah termasuk kurikulum Merdeka. Baik, saya menganalisis buku teks ini tentunya memiliki tujuan, yaitu menganalisis kesesuaian buku teks dengan kriteria pedagogis humanistik Greene dan Petty, khususnya terkait motivasi, aktivitas mandiri, dan juga penghargaan terhadap keberagaman siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan buku teks dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna untuk siswa kelas 8 SMP Santo Yosef Lahat. Dan yang ketiga, memberikan saran perbaikan dan optimasi pada pemanfaatan buku teks bagi pendidik dan juga pengembang bahan ajar. Landasan teori yang saya pakai dalam menganalisis buku teks ini, saya mengambil teori Greene dan Petty. Karena teori evaluasi buku teks yang dikemukakan oleh Greene dan Petty ini menawarkan perspektif yang kental dengan pendekatan humanistik, psikopedagogis, dan juga motivasional. Teori Greene and Petty ini juga lebih memusatkan perhatian pada pengalaman belajar siswa dan keberhasilan buku teks, yang dimana sebagai media pembelajaran yang hidup dan kontekstual. Secara garis besar, teori ini berargumen bahwa buku teks yang berkualitas tidak hanya sekedar benar secara ilmiah saja, tetapi juga harus mampu menjalin interaksi efektif dengan siswanya. Oleh karena itu, teori Greene and Petty sangat relevan dalam menilai aspek fungsional dan efektif sebuah buku teks, di mana teori ini melengkapi penilaian teknis dengan mempertimbangkan dimensi psikologis pembelajaran, sehingga sering digunakan untuk menganalisis efektivitas buku teks dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik, menantang, dan juga membentuk karakter. Di sini saya mengambil 5 dari 10 kriteria Greene dan Petty untuk dianalisis kelayakannya. 5 dari 10 kriteria kelayakan buku teks menurut Greene dan Petty. Yang pertama itu buku teks harus memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya, seperti menyajikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan, memberikan pengalaman sukses dan kepuasan, menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Kriteria kedua, buku teks harus dapat menstimulasi merangsang aktivitas pribadi siswa. Dengan contohnya itu mendorong pemecahan masalah, memicu eksplorasi dan kreativitas, dan juga menyediakan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Yang ketiga, buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas, seperti konsisten pendekatan dan filosofi, prinsip dan penilaian yang jelas, dan memiliki perspektif yang dapat dipahami oleh siswa. Yang keempat, buku teks harus mampu memberikan pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan juga orang dewasa. Seperti contohnya yaitu yang pertama itu mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif, menghargai perbedaan dan keberagaman, dan juga menjanjikan nilai-nilai universal. Dan yang terakhir yaitu buku teks harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Contohnya itu seperti memperlihatkan keberagaman gaya belajar, menyediakan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, dan juga memberikan ruang untuk kreativitas dan ekspresi diri. Baik, selanjutnya masuk ke hasil analisis. Di sini saya menganalisis ini menggunakan angket tertutup dengan mengajukan pertanyaan terdiri dari 15 pertanyaan yang dievaluasi oleh 12 responden menggunakan skala Likert 4. Poin pertama itu sangat setuju, poin kedua setuju, poin ketiga tidak setuju, dan poin keempat sangat tidak setuju. Di sini saya mendapatkan poin kelima yaitu jawaban lainnya. Dapat kita lihat pada kriteria 1, buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Di sini saya memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama itu
apakah buku yang kamu pakai menyajikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa kelas 8? Sudah terdapat 12 responden dan juga 16,7% menyatakan bahwa sangat setuju dan 66,7% menyatakan setuju, sedangkan 8,3% menyatakan tidak setuju dan 83,3%-nya lagi menyatakan pendapatnya sendiri, yaitu mungkin, tidak mungkin, iya, kalau menurut perspektif saya ya tidak cukup untuk menyajikan tantangan. Jadi menurutnya buku Bahasa dan Sastra Indonesia karya Budi Waluyo ini mungkin memberikan tantangan, juga mungkin juga tidak. Nah, ya intinya tidak cukup lah bagi dia, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua pada kriteria 1 ini, apakah buku yang kamu pakai memberikan pengalaman sukses dan kepuasan untuk siswa kelas 8? Nah, pada angket ini 41,7 menyatakan setuju dan 41,7 menyatakan tidak setuju, dan juga 8,3 menyatakan pendapatnya sendiri yaitu cukup setuju, dan juga 8,3 lagi menyatakan pendapatnya sendiri. Selanjutnya pertanyaan ketiga pada kriteria 1, yaitu apakah buku yang kamu pakai mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa kelas 8. 83,3% siswa menyatakan setuju dan 8,3% siswa menyatakan tidak setuju, dan 8,3% siswa menyatakan sangat tidak setuju. Artinya 83,3 ini menyatakan setuju bahwa buku yang dipakainya menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tinggi. Namun 16,7 menyatakan tidak setuju pada buku ini yang memberikan rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tinggi. Baik, penemuan dari saya pada kriteria 1, yaitu buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Pada halaman 5 dan 6, buku teks menyajikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan, yaitu dengan mengenal teks laporan hasil observasi dan memberikan tantangan dengan sebuah pertanyaan di awal dan pertanyaan setelah membaca teks laporan observasi tersebut, untuk membedakan jawaban sebelum membaca teks observasi dan juga sesudah membaca teks observasi tersebut. Hal tersebut menyajikan tantangan sesuai dengan kemampuan siswa kelas 8. Pada halaman 14 dan 13 juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar, yaitu dengan siswa yang menemukan topik dan gagasan utama pada teks yang berjudul Manggis Gracinia Mangostana dengan gambar manggis dan penjelasan mengenai apa itu manggis, yang menumbuhkan rasa ingin tahu serta semangat belajar dari siswa kelas 8. Selanjutnya kita masuk pada kriteria yang kedua, yaitu buku teks harus dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu, apakah buku yang kamu pakai dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa, dan dapat mendorong pemecahan masalah? Dalam angket disebutkan bahwa 25% siswa menyatakan sangat setuju dan 66,7% siswa menyatakan setuju, serta 8,3% siswa menyatakan sangat tidak setuju, yang dimana artinya masih ada siswa yang menyatakan bahwa buku teks yang dipakainya belum tentu merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa dan belum dapat mendorong pemecahan masalah. Pertanyaan kedua yaitu, apakah buku yang kamu pakai dapat memicu eksplorasi dan kreativitas siswa kelas 8? Di angket disebutkan bahwa 16,7% siswa menyatakan sangat setuju dan 75% siswa menyatakan setuju, serta 8,3% siswa menyatakan sangat tidak setuju, yang dimana artinya hampir menyeluruh siswa menyatakan setuju bahwa buku yang dipakainya memiliki prinsip dan nilai yang jelas untuk siswa kelas 8. Namun masih ada siswa yang menyatakan itu tidak setuju. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengenai apakah buku yang kamu pakai memiliki perspektif yang dapat dipahami siswa kelas 8. Dalam angket disebutkan bahwa 25% siswa menyatakan sangat setuju, 66,7%
4,7% siswa menyatakan setuju dan 8,3% siswa menyatakan sangat tidak setuju. Jadi mana artinya bahwa hampir menyeluruh siswa setuju dengan buku yang dipakainya itu memiliki perspektif yang dapat dipahami oleh mereka. Namun menurut analisis saya, pada halaman 16 dan 17 mendorong pemecahan masalah dengan siswa yang harus mengidentifikasi kalimat berupa data dan fakta dengan teks yang berjudul Gempa Bumi Merusak di Indonesia pada tahun 2021 merujuk pada mendorong pemecahan masalah. Dan pada halaman 26, siswa diminta untuk membuat proyek buku pintar dengan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil dengan petunjuk yang terstruktur yang memicu eksplorasi dan kreativitas siswa. Selanjutnya pada halaman 43 yang dimana siswa diminta untuk berdiskusi mengenai iklan dan menentukan iklan sesuai dengan jenisnya, yang dimana hal ini termasuk menyediakan aktivitas dan melibatkan siswa secara aktif. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis kriteria ketiga, yaitu yang dimana berisikan buku teks harus mampu memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu apakah buku yang kamu pakai memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas dan memberikan konsistensi pendekatan dan filosofi. 91,7% menyatakan setuju dan 8,3% menyatakan sangat tidak setuju. Ini mana artinya sebagian besar dari buku ini sudah memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas dan memberikan konsistensi pendekatan dan filosofi. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu apakah buku yang kamu pakai memiliki prinsip dan nilai yang jelas untuk siswa kelas 8. 75% menyatakan setuju, 16,7% menyatakan sangat setuju, dan 8,3% menyatakan sangat tidak setuju. Yang dimana hampir sebagian dari siswa menyatakan bahwa buku yang dipakainya itu memiliki prinsip dan nilai yang jelas untuk siswa kelas 8. Pertanyaan ketiga yaitu apakah buku yang kamu pakai memiliki perspektif yang dapat dipahami siswa kelas 8. 25% siswa menyatakan sangat setuju, 66,7% siswa menyatakan setuju, dan 8,3% siswa menyatakan sangat tidak setuju. Yang dimana artinya buku yang dipakai siswa kelas 8 SMP Santo Yosef Lahat ini hampir menyatakan bahwa buku yang dipakai ini memiliki perspektif yang dapat dipahami oleh siswa kelas 8. Nah, dari analisis saya mengenai kriteria ketiga ini, pada halaman 84, konsistensi pendekatan dan filosofi, ini siswa diminta untuk mendiskusikan ciri-ciri artikel ilmiah populer dengan memperhatikan penjelasan 3 kata, yaitu artikel, ilmiah, dan populer sesuai dalam KBBI. Pada halaman 94-95 juga menyatakan prinsip dan nilai yang jelas, yang dimana siswa diminta untuk menemukan kalimat fakta dan kalimat opini dalam sebuah artikel ilmiah populer dengan judul kurangnya literasi minat baca pada remaja. Bagaimana cara meningkatkannya? Selanjutnya pada hasil analisis pada kriteria keempat, yaitu yang berisikan buku teks harus mampu memberikan pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan juga orang dewasa. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu apakah buku yang kamu pakai mampu memberikan pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa seperti mengembangkan karakter dan juga nilai-nilai positif siswa kelas 8. Pada angket menunjukkan bahwa 8,3% siswa sangat setuju, 75% siswa menyatakan setuju, dan 16,7% siswa menyatakan tidak setuju. Yang dimana artinya terdapat siswa yang masih beranggapan bahwa buku yang dipakai ini belum memberikan pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa seperti mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif. Pertanyaan kedua yang saya ajukan yaitu apakah buku yang kamu pakai memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa kelas 8. Pada angket menunjukkan bahwa 33,3% siswa sangat setuju, 40,7% siswa setuju, dan 8,3% siswa tidak setuju, 8,3%
3% siswa sangat tidak setuju, dan 8,3% siswa cukup setuju. Yang artinya menandakan bahwa masih ada beberapa siswa yang merasa bahwa buku yang dipakainya ini belum cukup untuk memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu, apakah buku yang kamu pakai menyajikan nilai-nilai universal siswa kelas 8? Yang dimana pada angket menunjukkan bahwa 25% siswa menyatakan sangat setuju, 58,3% siswa menyatakan setuju, dan 8,3% siswa tidak setuju, dan 8,3%-nya lagi siswa sangat tidak setuju. Mana bahwa hampir sebagian siswa menyatakan setuju buku yang dipakainya ini sudah menyajikan nilai universal untuk siswa kelas 8. Dari analisis saya mendapatkan bahwa pada kriteria keempat ini, pada halaman 172 dan 173 mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif, di mana siswa diminta untuk mengamati puisi Melayari Air Mata Ibu, lalu memparafrasa puisi tersebut. Selanjutnya pada hasil analisis terakhir yaitu kriteria kelima, yang dimana berisikan bahwa buku teks harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu, apakah buku yang kamu pakai memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa kelas 8? Pada angket menunjukkan bahwa 33,3% siswa sangat setuju, 40,7% siswa setuju, dan 8,3% siswa tidak setuju, dan 8,3% siswa sangat tidak setuju. Dan jawaban lainnya itu 8,3% siswa menyatakan cukup setuju pada buku yang memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa. Pertanyaan kedua yaitu, apakah buku yang kamu pakai menyediakan aktivitas dengan tingkat kesulitan bervariasi untuk siswa kelas 8? Dalam angket menunjukkan bahwa 8,3% siswa sangat setuju, 83,7% siswa setuju, dan 8,3% siswa tidak setuju, sangat tidak setuju. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah buku yang kamu pakai memberikan ruang dan kreativitas dan ekspresi diri siswa kelas 8? Dalam angket menunjukkan bahwa 16,7% siswa menyatakan sangat setuju, dan 75% siswa setuju, serta 8,7% siswa menyatakan tidak setuju. Sesuai penelitian saya mengenai kriteria kelima, yang pertama itu memperhatikan keberagaman gaya belajar. Nah, buku teks ini sudah memberikan gaya belajar yang beragam untuk siswa. Terdapat pembelajaran mengenai karya ilmiah, teks observasi, puisi, dan lain-lain. Nah, inilah hasil analisis saya. Sekarang kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis dengan teori Greene dan Petty, dapat disimpulkan bahwa teks bahasa dan sastra Indonesia kelas 8 karya Budi Waluyo secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran humanistik dalam beberapa aspek penting. Buku ini juga sudah menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam merangsang aktivitas belajar mandiri, menyajikan sudut pandang yang jelas dan juga terstruktur, serta sudah menyediakan ruang bagi pengembangan kreativitas dan ekspresi diri siswa. Namun, temuan analisis juga mengungkap kelemahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu terutama dalam aspek pemberian motivasi intrinsik dan pengalaman belajar yang memuaskan. Nah, dalam analisis ini juga saya membuatkan rekomendasi yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu rekomendasi untuk guru atau pendidik dan juga rekomendasi untuk penulis atau penerbit. Nah, rekomendasi guru ini yang pertama itu mengkontekstualisasikan materi dengan keberagaman. Nah, guru ini disarankan untuk melengkapi dan memperkaya materi buku dengan contoh, ilustrasi, dan sumber bacaan lain yang secara eksplisit mempresentasikan kekayaan budaya, suku, agama, serta kondisi sosial ekonomi yang beragam di Indonesia ini. Yang kedua itu menerapkan diferensiasi pembelajaran, yang dimana agar semua siswa dapat terlayani sesuai kemampuannya. Dan yang ketiga itu memperkuat aspek motivasi dan juga refleksi, yang dimana guru harus secara aktif
menciptakan momen apresiasi dan juga memberikan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Nah, selanjutnya itu rekomendasi bagi penulis dan penerbit. Yang pertama itu integrasi konten multikultural yang eksplisit, di mana merevisi buku dengan menyisipkan teks bacaan, studi kasus, dan juga gambar dan contoh yang secara sengaja menampilkan keberagaman identitas dan perspektif di Indonesia. Yang kedua, pengembangan aktivitas berjenjang dan inklusif, mana penulis dapat merancang aktivitas dan latihan di setiap bab yang serta intern membuat pilihan atau tingkat kesulitan yang berbeda, seperti misal tantangan, opsional, proyek, atau juga variasi yang kompleksitas. Yang ketiga itu penambahan fitur refleksi dan motivasional, mana dengan menambahkan elemen seperti kotak catatan pencapaian, pertanyaan refleksi di akhir subbab, dan atau kutipan inspiratif yang dapat membantu siswa memantau perkembangan belajarnya sendiri dan memelihara semangat belajar. Dan yang keempat adalah meningkatkan keterkaitan dengan dunia nyata remaja, karena penulis dapat memperbanyak dan memutakhirkan contoh, data, serta isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, minat dan juga tantangan yang dihadapi oleh generasi remaja pada masa kini, khususnya dalam konteks digital dan media sosial untuk meningkatkan relevansi dan gaya tarik materi. Mungkin itu saja hasil presentasi mengenai penelitian saya dengan judul Analisis Buku Teks Bahasa dan Sastra Indonesia karya Budi Waluyo, kelas 8 SMP Santo Yosef Lahat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.